Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Nur Syarif selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen dan teman-teman seperjuangan. Baik, kami di sini dari kelompok 13 yang beranggotakan Wahyu Ihsan Nawawi, Zulfan Al-Farhan, Safira Fiska Dewi. Kami di sini akan memaparkan hasil makalah kelompok kami yang berjudul tentang akuntansi dan laporan keuangan. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, akuntansi adalah suatu aktivitas mengidentifikasikan, mengukur, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut Abu Bakar A dan Wibowo 2004, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas atau perusahaan. Di sini ada beberapa ahli menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Yang pertama itu dari Charles T. Holmgren dan Walter T. Harrison. Holmgren Harrison 2007-4 menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Selanjutnya, menurut Rudianto, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha. Selanjutnya, menurut Suparwoto L. 1992, mendefinisikan akuntansi adalah sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan menyajikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak intern dan ekstern perusahaan. Pihak ekstern di sini terdiri dari investor, kreditor, pemerintah, serikat buruh, dan lainnya. Selanjutnya, menurut Arnold, definisi akuntansi dipandang sebagai suatu sistem untuk menyediakan informasi, terutama keuangan, kepada siapa saja yang harus membuat keputusan dan mengendalikan penerapan keputusan tersebut. Selanjutnya, ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi untuk menghubungkan data ekonomi ke dalam bermacam-macam bentuk perusahaan, baik perseorangan maupun lembaga. Dari suatu laporan akuntansi, kita dapat melihat keuangan dari perusahaan tersebut, karena di dalam laporan akuntansi berisi perhitungan keluar masuknya uang perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan akuntansi. Pihak apa sajakah yang berkepentingan dengan akuntansi? Yang pertama itu pihak intern. Pihak intern, manajemen yang berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian, controlling, pengkoordinasian, coordinating, dan perencanaan, planning suatu perusahaan. Kedua, ada pihak ekstern, pihak-pihak yang berada di luar perusahaan, tetapi yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan tersebut. Masih banyak lagi yang berkepentingan dengan akuntansi. Pemilik atau investor, calon investor, kreditor, calon kreditor, pemerintah, karyawan perusahaan yang bersangkutan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyu Ihsan Nawawi. Prinsip akuntansi, prinsip pengakuan pendapatan
persoalan penting yang dihadapi perusahaan adalah kapan pendapatan harus diakui. Prinsip penandingan dalam mengakui beban, pendekatan yang dipakai adalah biarkan beban mengikuti pendapatan. Beban diakui bukan pada saat upah dibayarkan atau ketika pekerjaan dilakukan, atau pada saat produk diproduksi, tetapi ketika pekerjaan jasa atau produk secara aktual memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Prinsip pengungkapan penuh dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan. Praktek yang umum adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk memengaruhi. Prinsip biaya. Prinsip biaya menyatakan bahwa aset harus dicatat pada biayanya yang digunakan karena biaya tersebut relevan dan andal. Biaya disebut relevan karena menunjukkan harga yang dibayar, aset yang dikorbankan, dan kesepakatan yang dibuat pada tanggal perolehan. 5. Pengertian laporan keuangan dan isinya. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan. 6. Bentuk neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca dapat disusun dalam bentuk yaitu bentuk skronto dan bentuk stafel. Bentuk skronto artinya menyusun harta pada sisi kiri dan utang pada sisi kanan atau sebelah menyebelahnya. Sedangkan bentuk stafel sering disebut dengan bentuk laporan, yaitu menempatkan harta pada bagian atas neraca dan utang dengan modal di bagian bawahnya. Perbedaan neraca bentuk stafel dengan skronto adalah bentuk stafel disusun secara vertikal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laba rugi dan bentuk laporannya. Laporan laba rugi adalah sebagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Unsur-unsur laporan laba rugi biasanya terdiri dari pendapatan dari penjualan dikurangi beban pokok penjualan, laba atau rugi kotor dikurangi beban usaha, laba atau rugi usaha ditambah atau dikurangi penghasilan atau beban lain, laba atau rugi sebelum pajak dikurangi beban pajak, laba atau rugi bersih. Selanjutnya 8. Tujuan laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia tahun laporan, keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perusahaan, posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun oleh tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar memakai. Namun, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau bahasa Inggris stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan itu, keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.